Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview perusahaan nasional atau internasional yang menerapkan metode manajemen proses bisnis (BPM). Di sini saya mengambil PT Indomarko Prismatama. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novan Vita Valia dengan NIM 20091160028. Baik, selanjutnya latar belakang perusahaan. PT Indomarko Prismatama Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas outlet atau toko penjualan kurang dari 200 meter persegi. Dikelola oleh PT Indomarko Prismatama. Cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan dan toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara. Pada tahun 1997, perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Setelah Indomaret teruji dengan lebih dari 230 gerai, lebih dari 3.500 jenis produk makanan dan non-makanan tersedia dengan harga bersaing, memenuhi hampir semua kebutuhan konsumen sehari-hari. Didukung oleh 12 pusat distribusi yang menggunakan teknologi mutakhir, Indomaret merupakan salah satu aset bisnis yang sangat menjanjikan. Keberadaan Indomaret diperkuat oleh anak perusahaan di bawah bendera grup Intrako, yaitu Grosir, BSD Plaza, dan Carmart. Pada tahun 1997, Indomaret melakukan pola kemitraan waralaba dengan membuka peluang bagi masyarakat luas untuk turut serta memiliki dan mengelola sendiri gerai Indomaret. Pola waralaba ini ditawarkan setelah Indomaret terbukti sehat dengan memiliki lebih dari 700 gerai yang didukung oleh sistem dan format bisnis yang baik. Pengalaman panjang yang telah teruji itu mendapat sambutan positif masyarakat, terlihat dari meningkat tajam jumlah gerai waralaba Indomaret dari 2 gerai pada tahun 1997 menjadi 1097 gerai pada Mei 2008. Program waralaba Indomaret yang tidak rumit terbukti dapat diterima masyarakat. Bahkan sinergi perwaralaba Indomaret dan terwaralaba masyarakat ini merupakan salah satu keunggulan domestik dalam memasuki era globalisasi. Dalam mencermati bisnis baru, kadang pembisnis hanya terfokus pada keuntungan finansial, padahal banyak keuntungan lain yang bisa diperoleh, khususnya yang membeli hak waralaba, dan Indomaret memberikan berbagai keuntungan sehingga dapat menjadi kekuatan bagi yang hendak dimasuki dunia wirausaha. Sejarah PT Indomarko Prismatama berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan. Maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan perkembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Kesimpulannya adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pemilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta susunan yang nyaman. Saat ini Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai mencapai dari 16.000 gerai, terdiri dari 40% gerai milik terlawaba dan 60% gerai milik perusahaan. Sebagian besar pasokan barang dagang untuk seluruh gerai berasal dari 3 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk. Kini keberadaan Indomaret dengan kehadiran Indogrosir, anak perusahaan dengan konsep bisnis perkulakan. Indomaret sendiri sudah 3 kali melakukan perubahan logo dan membuat maskot si Domar. Untuk logo Indomaret dibagi menjadi 3 warna, yaitu kuning, merah, dan biru. Merah melambangkan keberanian dalam mendobrak sebagai pionir, biru melambangkan kehangatan, kematangan, lambang dari ketenangan, rendah hati kepada pelanggan, dan kuning melambangkan keceriaan dan ketulusan. Domar diambil dari kata Indomaret, si Domar adalah semut.
Selanjutnya yaitu manajemen proses bisnis oleh perusahaan PT Indomarko Prismatama. Indomaret atau PT Indomarko Prismatama yang merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group di cabang Indomaret terdiri 4 proses bisnis, yaitu yang terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, dan service. Selanjutnya, proses bisnis yang pertama adalah proses bisnis pengadaan barang, di mana proses bisnis ini dimulai ketika pihak pusat mengecek ketersediaan barang yang ada di cabang dari sistem pencatatan stok barang di pusat, di mana pihak-pihak pusat dapat melihat stok barang dari berbagai cabang, dan jika stok barang di cabang Indomaret hampir kosong, maka pihak pusat harus mengirimkan stok barang tambahan. Berikut ada proses bisnis transaksi penjualan, di mana customer dapat membeli barang-barang yang dijual di Indomaret. Proses bisnis ini dimulai ketika customer melakukan pemilihan terhadap barang yang ingin dibeli. Jika barang yang ingin dibeli tidak ditemui oleh customer, maka customer dapat bertanya tentang keberadaan barang kepada pramuniaga. Proses ini akan berakhir ketika customer selesai mencari barang dan melakukan pembayaran dengan dibantu oleh kasir. Selanjutnya, cabang Indomaret juga memiliki proses bisnis delivery, di mana penjualan melakukan pembelian terhadap barang yang ada di Indomaret tanpa harus datang langsung ke tokonya. Pramuniaga akan membantu pengiriman barang agar sampai ke customer. Proses bisnis ini dimulai ketika customer melakukan pemesanan barang, baik melalui aplikasi maupun telepon cabang Indomaret. Setelah itu, pramuniaga akan mencari barang yang dipesan dan berakhir ketika customer menerima barang serta membayar pembelanjaan sesuai dengan nominal transaksi. Selanjutnya, yang terakhir adalah proses bisnis menggunakan e-kios, di mana di dalamnya customer dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran seperti pembayaran e-commerce, tiket kereta api, listrik pembelian pulsa, dan lain sebagainya. Proses bisnis ini dimulai ketika customer mulai menggunakan mesin e-kios yang tersedia di cabang Indomaret, kemudian menginput data yang diperlukan untuk melakukan transaksi, dan akan keluar print berkode yang akan diberikan ke kasir untuk di-scan, dan berakhir ketika customer melakukan pembayaran atas transaksi yang diinginkan dengan dibantu oleh kasir. Gambaran proses bisnis PT Indomaret. Ini adalah gambaran proses bisnis PT Indomarko Prismatama. Selanjutnya yaitu ada kelebihan PT Indomarko Prismatama, yaitu yang pertama, Indomaret telah mengembangkan franchise yang mempunyai tujuan menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan nasional. Yang kedua, investasi franchise Indomaret yang ditawarkan sangat kompetitif bila dibandingkan dengan Alfamart. Indomaret berkisar antara 300 juta sampai dengan 350 juta, sedangkan Alfamart berkisar antara 300 juta sampai 400 juta. Yang ketiga, penempatan lokasi pabrik dan head office di beberapa wilayah yang sudah cukup strategis. Tingkat upaya karyawan yang telah relatif rendah berkisar Rp600.000 per bulan, sehingga mampu menekan biaya operasional serendah mungkin. Baik, yang kelima, pertumbuhan franchise Indomaret yang terbukti tinggi di setiap tahunnya. Yang keenam, Indomaret adalah salah satu franchise yang bergerak di bidang retail yang siap go internasional. Yang ketujuh, Indomaret mampu menjual barang eceran dengan harga lebih murah karena Indomaret mengambil pasokan barang dari salah satu distributor sebesar produk kebutuhan sehari-hari, yaitu Indomarko. Yang kedelapan, Indomaret merupakan pelopor waralaba di bidang retail di Indonesia. Indomaret mewaralabakan sejak tahun 1997. Baik, selanjutnya yaitu ada kelemahan PT Indomarko Prismatama, yaitu yang pertama, franchise fee yang ditawarkan relatif tinggi. Franchise fee yang ditawarkan Indomaret yaitu Rp75 juta per 5 tahun, sedangkan Alfamart Rp45 juta per 5 tahun. Yang kedua, berbagai daerah kurang mengenal Indomaret karena kurangnya promosi. Yang ketiga, break even points yang ditawarkan Indomaret 4 tahun, sedangkan Alfamart antara 3 sampai 4 tahun.
Selanjutnya itu ada kesimpulan, yaitu yang pertama, sistem franchise atau waralaba yang sudah dijalankan oleh perusahaan secara umum bisa dikatakan baik, sesuai dengan mekanisme yang sudah ada dalam aspek keuangan dan pengelolaan investasi. Yang kedua, pendapatan dari usaha sistem waralaba mempunyai kontribusi sangat besar, yaitu 71% terhadap keseluruhan pendapat perusahaan, sehingga semakin banyak perusahaan membuka jaringan waralaba. Yang ketiga, perusahaan selaku franchisor berkepentingan membantu pengelolaan keuangan untuk menghitung royalti yang menjadi penghasilan rutin bagi perusahaan di samping penghasilan-penghasilan lainnya seperti administrasi fee dan franchise fee. Dan yang keempat, guna kepentingan perusahaan berdasarkan data yang ada, sistem waralaba franchise telah membantu pertumbuhan bisnis dari perusahaan yang lebih luas dikenal masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah store dan meningkatkan pesat dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu adalah saran. 1. Pos-pos yang menjadi pusat pendapatan perusahaan dari sektor franchise atau waralaba agar bisa lebih ditingkatkan lagi, misalnya dengan cara membantu usaha meningkatkan penjualan di toko franchise yang berpengaruh langsung terhadap pendapatan royalti bagi perusahaan. Yang kedua, perusahaan agar lebih mengenalkan lagi keuntungan dari bentuk sistem bisnis franchise ke media, misalnya melalui pameran investasi kepada masyarakat umum. Yang ketiga, perusahaan harus lebih memberikan bantuan pengelolaan umum dari segi keuntungan dan operasional, statusnya sebagai konsultasi manajerial bagi franchise. Yang keempat, masih terdapat beberapa daerah yang potensial namun belum dimasuki oleh Indomaret. Dengan waralaba Indomaret dapat lebih memudahkan melakukan eksploitasi ke daerah-daerah yang berpotensial tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.